Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Cheat Skill episode 2. Cerita pun berlanjut. Sebelumnya Yiya dibenci oleh semua orang dalam hidupnya karena penampilannya dan termasuk keluarganya menolaknya. Namun abahnya terus merawatnya dan memberinya nasihat hidup untuk membantu orang. Suatu hari dia pun menyelamatkan Korei dan beberapa bebenguknya yang melecehkannya dengan mengalahkannya. Kemudian terungkap abahnya meninggal dan meninggalkan hartanya kepadanya, yang menyebabkan orang tuanya tidak mengakui karena tidak dapat memberikan warisan yang ditinggalkan. Kemudian ketika Kaori melangkah keluar dengan gaya elit dan memanggil namanya, saat dia membuat asumsi yang benar, dialah yang dia komentari betapa sejak kurus pertemuan terakhir mereka ketika mengidentifikasi dirinya merasa lucu. Ketika dia tidak mengenalinya dan mengingatkannya bahwa dia adalah damsel yang diselamatkan di sebuah toko. Tetapi dia pun bingung bagaimana dia tahu namanya Korei, mengaku bahwa dia ingin berterima kasih kepadanya. Jadi dia punya sesuatu dan menyelidiki mengakui bahwa dia tidak sopan. Dia pun terus terang memintanya untuk menghadiri akademi, yang membuatnya terkejut. Kaori sekolah elit meminta maaf atas perkenalan yang terlambat karena dia mengungkapkan bahwa dia adalah petugas OSIS di sebuahnya. Kemudian Aif mengambil alih dan menambahkan bahwa ayahnya adalah ketua dewan akademi. Ketika mendengar bahwa Yiya diselamatkan oleh putrinya dan beberapa orang ketua ingin dia menghadiri akademi, namun Yiya tidak merasa seperti dia menyelamatkannya karena dia lagi dihajar. Karena dia pun sangat berterima kasih atas tawaran tersebut, namun harus menolak karena tidak memiliki kemampuan akademis. Mereka pun menambahkan kalau mereka unggul dalam bidang akademik dan olahraga. Tetapi sebelum mereka menyelesaikan Kaori lapangan, mereka pun memotong dan menolak dan menyatakan bahwa dia sangat berhutang budi kepada Yiya. Jadi dia pun tidak ingin siapapun menghinanya. Lalu dia pun mendaftar di Akademi Kaori, mengungkapkan bahwa mereka menyadari perbuatan dengki mereka terhadapnya. Karena semuanya telah diselidiki secara menyeluruh, keduanya jatuh ke lantai dan putus asa, mengetahui bahwa peluang mereka pergi ke sekolah itu tidak mungkin. Kemudian kembali lagi ke Yiya saat menjelaskan bahwa elit sekolah memprioritaskan kekuatan karakter daripada akademis, sehingga pendaftarannya tidak menimbulkan masalah sama sekali. Akan tetapi dalam bentuk ketidakhadirannya dengan Korei yang tenang itu bersemangat meraih tangannya saat dia membawanya ke mobil. Tak lama setelah keduanya tiba di sekolah, pos yang sangat terkenal, bahkan orang terkenal seperti Yuya pun pernah mendengarnya bahwa banyak siswa mendaftarkan keunggulan mereka dalam satu bidang atau lainnya. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin diterima, kesuksesan masa depan mereka adalah yakin adalah dunia tidak pernah memiliki hubungan dengan mereka. Saat menuju ke kantor ketua di mana dia memberikan teh sebagai terima kasih, lalu dia pun datang secara resmi dan memperkenalkan dirinya dan menunjukkan rasa terima kasihnya menyelamatkan putrinya. Ia pun menjadi malu dan memohon untuk mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan tidak begitu mengesankan. Korei menunjukkan bahwa semua orang enggan membantu dia karena dia adalah satu-satunya yang melakukan sesuatu atas namanya. Ketua pun menambahkan bahwa dia harus bangga dengan tindakannya, karena itu adalah bukti bahwa karakternya luar biasa dan paling dihargai. Setelah itu Kaori langsung ke intinya dan mengungkapkan keinginannya agar dia bersekolah karena itu juga berfungsi sebagai hadiah. Dia juga tidak perlu membayar uang sekolah. Dia pun menunjukkan poinnya lagi bahwa sekolah hanya untuk orang yang hebat. Ketua menjelaskan bahwa jenius adalah seseorang yang menemukan cara paling efisien untuk menyelesaikan tugas di atas orang lain, bahwa selain bahwa mereka sama dengan semua orang yang ayahnya percaya mereka semua memiliki bakat unik untuk mereka sendiri yang harus diidentifikasi dan dipelihara. Ia pun melakukan dengan meluangkan waktu dan menemukannya diri sendiri dari kata-kata bijaknya.
mengingatkannya kepada abahnya untuk menyarankan ketua menghabiskan sisa hari itu memperkenalkan dia sebagai ilmuwan terkemuka. Para siswa itu menyukai pelajarannya karena mudah dimengerti, jadi ia harus duduk di salah satu kelasnya dengan hal-hal yang sudah diatur, dan dia pun memutuskan untuk menerima tawaran itu dan membelanjakannya di hari itu. Dia pun menunggu di luar kelas, khawatir tentang bagaimana siswa lain akan menerimanya. Sebagai guru melakukan perkenalan dan kekhawatirannya didasarkan pada pengalaman masa lalunya yang mengerikan. Dia pun mendorongnya untuk masuk, tetapi dia ragu sejenak. Sebelum masuk, dia pun melangkah maju dan memberikan pengantar formalnya ke kelas. Para siswa menatapnya sejenak, yang membuatnya sadar diri bahwa dia mengacaukan seorang siswa perempuan. Semua pun kaget dan terguncang karena kehadiran anak laki-laki cantik nomor 1 yang mengakuinya sebagai saingan yang tangguh. Guru pun membentak mereka saat kembali menyuruhnya duduk di dekat jendela di barisan belakang. Pelajaran dimulai dan guru memohon untuk berbagi bukunya dengan dia, sehingga mereka bergabung dengan meja mereka. Setelah berinteraksi pertamanya, ia pun merasa seperti dia mengacau kalau dia membencinya. Tetapi jauh dari kasus itu, karena dengan penampilan baunya, bahkan jika dia kentut di keras, akan melakukannya, masih mempertahankan status obrolannya. Saat pelajaran berlanjut, dia pun menyadari bahwa itu tidak jauh berbeda dari jenis kelas yang biasa digunakan. Perbedaan utama adalah bahwa siswa di sini lebih proaktif, dan sepertinya semua orang bersenang-senang, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Setelah kelas itu selesai, beberapa siswa berkumpul di sekitarnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang siswa baru. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka membuatnya kewalahan, dan mereka meminta maaf saat mereka minta diri untuk memperkenalkan dan mengundang kafetaria untuk makan. Pendatang baru itu pun kagum dengan variasi dan kualitas makanan yang tersedia. Dia pun bahkan terkejut melihat beberapa terjangkaunya semua itu. Ia pun menunjukkan bahwa jika dia dimanja oleh pilihan spesial adalah pilihan aman yang gratis. Jadi ia pun pikir dia ada di surga. Berdasarkan apa yang dia lihat, dan mereka pun mendapatkan tambahan makanan mereka seperti yang diinginkan. Kemudian dia pun menemukan tempat duduk, dan mereka pun dilambaikan oleh Shindo. Ketika mereka duduk, ia pun menyadari bahwa mereka menyukai film dan video game seperti yang dia lakukan. Dia pun memperhatikan bahwa semua orang di kafetaria menatapnya dan menyimpulkan bahwa itu karena seragamnya yang berbeda setelah beberapa pelajaran. Kemudian di sekolah pun berakhir. Dia pun berjalan kembali ke kantor ketua untuk briefing. Ia pun menganggap sekolah itu luar biasa dan ingin sekali hadir jika mereka mau menerimanya dan menunjukkan rasa hormatnya kepada ketua. Saat membuat deklarasi setelah pertemuan, Kaori menunggu di luar dan ingin tahu apa putusannya, sehingga dia merasa senang bahwa dia ingin hadir dan bertanya apakah akan bebas, dan keduanya pergi ke beberapa toko kelas atas yang biasanya dikunjungi siswa sepulang sekolah. Ia juga bertanya apakah dia biasanya sering datang bersama teman, tetapi dia dengan malu mengakui bahwa dia tidak bergaul dengan orang-orang yang membingungkan pendatang baru. Lalu dia pun menjelaskan bahwa itu adalah prestise keluarganya dan pekerjaan ayahnya. Sebagai hasilnya, banyak orang tetap tertutup di sekitarnya. Dia pun merasa senang bisa ikut bersamanya, meskipun kata-katanya membuatnya gugup, sehingga mengubah topik dengan menunjukkan sebuah toko peti untuk mereka coba bersama. Lalu ia pun melihat bahwa matanya tetap sama, jadi dia langsung tahu dari matanya yang jujur dan baik. Hati iris gadis itu terlalu berlebihan. Dia pun mulai tersipu ketika dia memanggilnya secara formal, dan itu mengganggu Kaori karena dia pikir pada titik ini mereka menjadi sangat ramah. Jadi dia pun memanggilnya dengan nama depannya untuk memperingati persahabatan mereka. Ia kembali lagi ke rumah dan mengenakan baju besi barunya untuk pergi ke dunia isekai. Dia tidak yakin seberapa sibuk dia setelah prosedur pendaftaran secara resmi selesai, sehingga dia ingin meluangkan waktu untuk naik level. Jika tidak,
Dia pun tidak mendapatkan kesempatan dan melangkah melewati gerbang. Kemudian keluar ke dunia dan segera bertemu dengan monster kopet yang mencoba menembus penghalang. Dia masih takut ketika dia harus menghadapi monster kopet, tapi dia pun berhasil mengatasinya sekali lagi dan mendaratkan serangan cepat yang mengalahkan makhluk kopet itu dan menjatuhkan jarahannya dalam kotak item. Pria itu membuka menu statnya dan memeriksa soal levelnya, yaitu level 235. Jadi dia menyadarinya bahwa dia naik level jauh lebih lambat dari sekarang. Lalu dia pun berpikir bahwa tidak akan meningkat jika dia tetap berada di batas rumah, menghasilkan melihat ke dalam hutan dalam. Dan dia pun yakin bahwa ada monster kuat di luar pagar dan berpikir tentang bagaimana keadaan yang berbalik baginya. Sebelum membuka gerbang dan melangkah maju, halang malawengnya terganggu oleh jeritan kesakitan. Dia pun mengeluarkan tombaknya dan berlari ke hutan dan menyelidiki. Dia pun kemudian menemukan mayat di mana-mana dan tepat di depannya adalah goblin level 200. Dia juga terkejut, tampak seperti wanita manusia bersembunyi dalam ketakutan. Dia pun berlari dan meluncurkan rohnya di mana makhluk itu menangkis. Tetapi dia pun meninggalkan monster itu terburu-buru dan tendangan jatuhnya ke wajah hingga menjatuhkannya kembali ke gadis itu. Dia pun memberitahunya tentang serangan masuk dari belakang. Lalu ia pun menghindar dan setelah beberapa pertukaran, ia pun menjatuhkannya dengan potongan pedang. Lalu wanita itu menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi dia pun jatuh pingsan dan bertanya-tanya siapa dia tersebut. Rupanya dia pun memanggil nama Lexia dan mendekati dia menggunakan keterampilan tak terlihatnya.